dan kasih di dalam Tuhan. Selamat datang di tempat ini, selamat beribadah kembali ya. Pagi hari ini saya mengucap syukur kita bisa sama-sama kembali di tempat ini, sama-sama bisa beribadah. Dan saya percaya kalau bulan ini kita sama-sama belajar keluarga Allah ya. Saya percaya ini adalah keluarga Allah ya. Selamat datang di keluarganya Allah. Dan katakan kiri kanan saudara bahwa kamu adalah saudara saya, kamu adalah kakak dan adik saya. Amin. Oke, selamat datang di dalam keluarganya Tuhan. Mari di tempat ini kita saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung, saling memberi ya saudara bersama
buat hidup kami Tuhan. Engkau sumber keselamatan buat kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan buat kami Tuhan. Dan Engkau sumber kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan, kasih setia Engkau selalu baru buat kami. Pertolongan Engkau gak pernah terlambat buat kami Tuhan. Kasih setia Engkau kekal selama-lamanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau setia, Kau ada Tuhan. Kau Bapa yang baik buat kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadi anak Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan menjadi bagian keluarga yang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memilih kami setiap pribadi di tempat ini Tuhan untuk menjadi anak-anak Engkau Tuhan, menjadi anak-anak kesukaannya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat Tuhan, taat dan setia hingga pada akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan kepada kami setiap hari Tuhan, berikan kemampuan kepada kami setiap hari Tuhan, buat setiap persoalan yang kami harus hadapi Tuhan, biar setiap keputusan yang harus kami ambil setiap hari Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berikan kekuatan buat kami Tuhan, Engkau berikan hikmat buat kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang besar Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, mari siapkan hati setiap kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk kami siap Tuhan untuk menerima firman Kau pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, Tuhan untuk kami beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik pagi hari ini buat Engkau Tuhan. Kami mau pagi hari ini nama Engkau diagungkan, nama Engkau ditinggikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah Engkau Tuhan, waktu kami menamakan Engkau Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melamar setiap dari kami Tuhan. Engkau akan berbicara kepada setiap dari kami, yang menguatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan, memberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan buat setiap orang yang melayani Tuhan, mulai dari yang akan membawakan firman Engkau pagi hari ini Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Berdoa ada urapan Allah yang khusus Tuhan, yang bekerja Tuhan, dan ada firman yang penuh kuasa Tuhan, firman yang membangkitkan kami, firman yang menguatkan dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat tim musik yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan, ada urapan yang khusus dari Engkau Tuhan, ada pujian penyembahan yang diagungkan dan ditinggikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kemampuannya Tuhan, yang Kau akan bekerja Tuhan dalam setiap musik alat yang dipakai semuanya Tuhan. Berdoa buat setiap orang yang melayani, berikan hati yang sukacita, damai sejahtera Tuhan, asyik Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat multimedia Tuhan, semua yang terlibat melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami gak melayani manusia Tuhan, kami melayani Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak beracara Tuhan, ibadah kami Tuhan mulai dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar nama Engkau yang ditinggikan dan diagungkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami pulang kami akan menjadi orang yang sama Tuhan. Kami diubahkan Tuhan, kami dimerdekakan Tuhan, dan kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi ini kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Amin. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan pernah padaku.
puji. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
sekali kami rindu hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saudara bersemangat pagi hari ini, amin. Ya, jemaat Tuhan harus semangat. Ya, jangan jemaat Tuhan harus memiliki roh yang menyala-nyala, amin. Ya, oke. Satu hal saya mengimani saudara pagi hari ini bahwa kita semua di sini ada orang yang diberkati, bahwa kita semua di sini ada jemaat yang diberkati sebagai keluarga Allah, amin. Kita lihat masih banyak orang-orang yang entah itu pada saat pandemi atau bahkan sebelum pandemi pun mereka istilahnya mereka adalah pengembara, saudara. Mereka nggak memiliki keluarga secara rohani, saya berbicara, ya. Tapi kita mengucap syukur kita ada di tempat ini, ya. Kita berada di satu keluarga, berada di satu jemaat. Kita mengucap syukur kita punya teman-teman, kita punya kakak rohani, adik rohani, bapak rohani, ibu rohani, atau segala macam itu. Amin, ya saudara. Ya, kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan kalau Tuhan memberikan kita keluarga ini. Apapun kondisi keluarga ini, apapun keadaan keluarga ini, apapun, ini adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Firman Tuhan katakan bahwa bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau kita semua ada di tempat ini, percaya bahwa Tuhan yang membawa kita ke tempat ini. Amin, saudara. Ya, di Mazmur 133. Ya, ini dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan meleher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, alangkah baiknya, indahnya kalau kita duduk bersama-sama sebagai saudara, sebagai teman seperjuangan, saudara, ya, teman sepelayanan, sebagai saudara-saudara rohani. Amin. Karena disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin, saudara. Oke, kita berserah hati kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali bersama di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini, pada saat kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama Tuhan, mendengarkan firman Engkau Tuhan. Kami percaya firman yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami semua boleh fokus Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bersama-sama Tuhan. Biar Tuhan berbicara pada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin taruh dalam hati kami, biar itu yang terjadi dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa, kami meruntuhkan setiap benteng-benteng yang kami bangun Tuhan, yang menghalangi firman Engkau Tuhan masuk dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk firman Engkau ditaruh pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau persiapkan hati kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami, setiap daripada kami di tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dengan membawa sesuatu berkat rohani Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Oke, ya, tema bulan kita ini adalah keluarga Allah. Ya. Keluarga Allah berbicara gereja, berbicara hubungan, berbicara tentang persekutuan, saudara. Ya, banyak hal yang kita bisa bicarakan mengenai hal ini. Ya. Sini,
dibentuk untuk menjadi keluarga Allah, form for God's family. Ya, oke, oke. Setelah kita beberapa waktu minggu lalu kita belajar untuk menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan melalui penyembahan. Saya percaya ini adalah tujuan kedua dalam iman kita, yaitu kita mengasihi sesama kita sebagai keluarga Allah. Amin, saudara. Ya, kita tujuan yang kedua kita, Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini adalah saling berhubungan satu dengan yang lain, untuk membangun suatu ikatan bondage, suatu ikatan ya sebagai sesama saudara rohani, sebagai saudara-saudara satu iman. Tuhan inginkan itu yang terjadi. Kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai jemaat, kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai orang Kristen, tapi kita sebagai satu keluarga. Amin. Kita imani ini dulu, kita sepakati ini dulu, saudara. Ya, kita sebagai keluarga Allah, sebagai saudara rohani, sebagai brother and sister keeper. Gak ada yang lain. Setelah Tuhan membentuk kita untuk kita mengasihi Tuhan, tujuan yang kedua Tuhan ingin lakukan adalah mengasihi sesama kita. Loving God, loving people. Loving God melalui penyembahan kita. Loving people adalah dengan keluarga Allah. Dimulai di tempat ini kita belajar saling mengasihi. Lebih lagi, saudara. Ya, di rumah kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya, di tempat sekolah atau mungkin tempat kerja kita mengasihi. Tetapi di tempat inilah kita belajar untuk mengasihi lebih lagi. Kita saling digesek. Amin. Kita saling dibentuk. Gereja bukan tempat untuk leha-leha, saudara. Gereja bukan tempat untuk meminta hanya berkat-berkat Tuhan. Tapi tujuan utama Tuhan adalah membentuk saudara dan saya menjadi saudara Kristus. Gak mudah. Saya juga masih dibentuk. Saya masih dibentuk. Gak mudah, saudara. Ya. Sering terjadi gesekan di keluarga, di tempat kerja, bahkan mungkin di gereja. Kita mengalami gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan menganggap sebagai gesekan itu sebagai sesuatu yang harus kita jauhi. Ya, gesekan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Gesekan membuat kita menjadi lebih kuat. Gesekan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ya, saya belum sempurna. Saya juga masih belajar. Dalam hal-hal tertentu saya jauh dari baik, saudara. Tapi Tuhan gak menuntut kesempurnaan. Tuhan menuntut, mau gak kita menundukkan diri dipakai Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Gak mudah, sama sekali gak mudah. Saya sering katakan kalau saya gak mau seperti itu. Saya maunya enak, smooth, slow, semua lancar, semua yang saya inginkan terjadi plus itu jin, ya, bukan Tuhan. Kita menginginkan semuanya enak, smooth, ya, nggak ada apa-apa dalam hidup kita menjadi orang Kristen yang wow, setiap minggu happy, memuji Tuhan. Setiap minggu kita sorak-sorai memuji Tuhan, pulang bersinar, ceritanya bersinar. Nggak seperti itu saja, saudara. Ya. Tuhan menginginkan kita untuk membentuk satu dengan yang lain, membangun hubungan. Saya belajar bahwa membangun hubungan itu sulit, loh, saudara. Sulit nggak? Sulit. Saya mau punya karakter tertentu, Nita mau punya karakter tertentu, Stella memiliki karakter tertentu. Oh, ini yang masih kecil pun memiliki pendirian pendapat yang berbeda dengan saya. Nggak mudah, apalagi di dalam jemaat yang saat ini mungkin kita ketemunya hanya seminggu sekali. Saya nggak tahu Pak Billy mungkin seperti apa, saya nggak tahu Vinson seperti apa, yang banyak hal saya nggak tahu. Tetapi itu Tuhan yang inginkan kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Amin. Ya, di situ kita akan dibentuk. Di situ kita akan menjadi lebih dewasa. Di
Tuhan mengajarkan kita tentang arti persaudaraan. Saya pernah menonton sebuah film dulu, udah lama sekali. Film perang, ini seri. Dan itu buat saya sangat berkesan. Judulnya mungkin ada yang tahu, Band of Brothers. Ya, Band of Brothers. Mereka bilang, we are Band of Brothers. Kami adalah Band of Brothers. Apa ya? Saya agak sulit. Sekelompok saudara, kelompok persaudaraan. Mereka, ya, ini sih teman intermezzo saya. Mereka itu berasal dari golongan orang-orang biasa. Ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Mereka adalah orang-orang biasa. Sebagian orang-orang penjaga toko, sebagian ada petani, sebagian pengangguran, dan sebagian saya kira nggak tahu apa. Tapi mereka dilatih sedemikian rupa sehingga mereka dikatakan sebagai pasukan elit. Dari orang yang nggak bisa apa-apa menjadi pasukan elit. Mereka harus menghadapi peperangan yang belum pernah mereka bayangkan. Banyak korban, ya, tetapi itulah mereka membangun ikatan bondage. Konon setelah Perang Dunia Kedua selesai, mereka masih mengadakan reuni, katanya saudara. Satu persatu hilang, mati. Maksudnya wafat. Satu persatu hilang, satu persatu hilang, satu persatu hilang. Mereka saling mengubarkan satu dengan yang lain. Mereka tetap bilang bahwa we are Band of Brothers. Sampai akhir hayat itu mereka bilang Band of Brothers. Kita sebagai jemaat Tuhan juga belum siap mengatakan seperti itu. Kita adalah Band of Brothers. Kita brother and sister keeper. Amin, saudara. Oke. Di Efesus 4 ayat 16. Ya. Efesus 4 dan 16 mungkin bisa ditampilkan. Ya. Efesus 4 ayat 16 bercerita ya ini berisi tentang sebagai satu tubuh, saudara. Masing-masing anggota terikat dengan begitu sempurna menjadi satu anggota tubuh. Ya. Oke. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita ada satu tubuh, ya. Kita nggak bisa berjalan sendiri, ya. Tangan nggak ada yang berjalan sendiri, saudara. Kaki nggak ada yang berjalan sendiri, kepala nggak ada yang melayang sendiri. Itu leak, ya. Bukan jemaat Tuhan, ya. Itu gak ada satupun dari kita yang bisa berdiri sendiri. Tuhan menciptakan kita belajar di sekolah. Kita adalah makhluk sosial, saudara. Coba ada saudara tinggal sendirian, stres. Ya, kita bukan lone ranger, saudara. Ya. Tapi kita adalah sebagai satu tubuh dan Kristus sebagai kepala. Kita ada sebagai satu tubuh. Bagian-bagiannya tersusun dengan rapi. Tuhan sudah rencanakan dengan luar biasa. Saya memiliki peranan, Kok Engel memiliki peranan, Bang Kasron memiliki peranan. Setiap daripada kita memiliki peranan di dalam tubuh ini, dalam jemaat. Saya nggak bisa berfungsi sebagai Koengel. Saya nggak bisa berfungsi sebagai Bang Kasron, dan juga sebaliknya. Dan tiap kita masing-masing memiliki peranan tertentu, saudara. Ya, amin. Terikat, tersusun dengan rapi, dengan baik oleh Tuhan, begitu luar biasa. Setiap daripada kita sebagai satu anggota tubuh, untuk masuk dalam rencana Allah, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saya membutuhkan Pak, saya membutuhkan Kasron, saya membutuhkan istri saya membutuhkan ibu-ibu tempat ini juga untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan. Saya membutuhkan saudara-saudara rohani saya untuk saya bisa mengerti rencana Allah dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa berjalan sendiri, saya nggak bisa memiliki visi saya seorang diri. Itu namanya egois. Ya. Tapi saya perlu Bapak, Ibu, Saudara untuk saya bisa masuk dalam rencana Tuhan. Apa itu? Ya, saya belum tahu, saudara. Yang jelas bahwa tujuan kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan nanti
satu persatu pada kita. Tuhan akan tunjukkan visi-visi yang baru pada kita. Tahun demi tahun ada visi yang baru, tahun demi tahun ada tujuan yang baru. Tapi semuanya itu menjadi suatu garis besarnya bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai umat yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, saudara semua pernah pasti tahu ya, Ten Commandments, 10 perintah Allah. Oh, ini gambarnya ikonik banget. Padahal ini film belum lahir saya. Ikonik banget. 10 perintah Allah. The Ten Commandments. Saudara tahu bahwa 4 dari 10 perintah Allah ini adalah hubungan kita dengan Allah. Tetapi 6 berikutnya itu adalah berbicara tentang hubungan satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa bagaimana seberapa pentingnya gitu sampai Tuhan harus membuat 6 perintah di mana itu adalah tentang hubungan satu dengan yang lain. Bukan berarti hubungan dengan Tuhan tidak lebih penting, tidak. Tapi saya percaya bahwa oleh karena kita ini makhluk yang kompleks ya, manusia itu seperti tadi saya bilang, saya bisa memiliki karakter berbeda, Pak Billy bisa memiliki berbeda, yang lain juga gitu. Sehingga mungkin ya inilah yang akan menjaga kita. 6 perintah ini membangun hubungan kita satu dengan yang lain, berbicara dengan hubungan antar manusia. Ya, 10 perintah dan commandments. Tetapi kemudian Tuhan Yesus meringkasnya menjadi lebih ringkas, saudara. Pada saat ditanya, muridnya mengatakan bahwa Tuhan dan hukum Taurat manakah yang paling utama? Tuhan katakan di Matius, di Matius 22 ayat 37-40. Ya. Jawab Yesus kepada murid tersebut, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi hubungan itu sangat penting, saudara. Saya senang sekali kalau misalkan bubaran gereja ini dulu ya sebelum pandemi ya, saudara. Kita bisa ngobrol, kita bisa makan bersama, anak-anak bisa minum di belakangnya. Saya menentukan momen-momen seperti itu. Bagaimana dengan Anda? Ya. Namun, ya, hal yang menghalangi hubungan kita itu bisa dibilang banyak hal yang bisa menghalangi hubungan kita. Salah satunya adalah kesibukan. Aktivitas kita, kesibukan kita. Itu bisa menjadi musuh terbesar di dalam tujuan kita membangun hubungan. Ya. Pekerjaan kita bisa menyita waktu kita. Aktivitas sekolah, di sekolah, aktivitas kita di tempat kuliah, aktivitas kita di tempat kerja, bahkan pelayanan sekalipun bisa menyita waktu kita untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan itu bukan tujuan kita, saudara. Tujuan yang utama adalah kita membangun hubungan, kita mengasihi satu dengan yang lain. Jangan sampai aktivitas kita merenggut waktu kita untuk kita membangun hubungan. Sekali lagi nggak mudah, kita harus bayar harga dan pengorbanan yang terbesar yang bisa kita berikan apa? Kalau nggak salah, bukan uang, waktu. Uang bisa kita cari, bisa semakin kita bertambah, tetapi bisa kita tambahin waktu. Kita di sini semua masing-masing mempunyai waktu yang sama setiap hari 24 jam. Bisa kita berdoa, kita bisa bekerja untuk mendapatkan 30 jam sehari. Enggak, saudara. Oleh karena itu, pengorbanan yang terbesar kita adalah waktu. Kalau kita bilang saya mengasihi engkau, seberapa banyak waktu yang kita berikan ke orang itu? Ya, saya belajar, saudara. Saya juga masih belajar.
bukan berarti saya sudah sempurna. Kita belajar bersama-sama. Ya. Waktu kita kadang-kadang ya udah nanti inilah kita berdoa buat kamu gitu misalnya. Tapi benarkah kita berdoa buat dia? Seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk berdoa? Atau doa kita hanya Tuhan berkati si aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mesti lebih banyak waktu lagi untuk kita spare time. Ya, saudara. Mungkin keadaan saat ini nggak memungkinkan, tapi biar itu ada dalam hati kita semua menjadi kerinduan kita memberikan waktu kita satu dengan yang lain. Amin, saudara. Ya. Jadi hubungan begitu penting. Jadi kita percaya bahwa gereja juga adalah rencana Allah bagi dunia, saudara. Karena dalam gereja ada persekutuan, dalam gereja ada hubungan. Dan gereja ini adalah bagian dari rencana Allah di dunia ini. Kalau kita setiap minggu berdoa, bahkan mungkin setiap hari saudara mungkin berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagaimana caranya? Oleh gereja Tuhan. Kita nggak bisa bilang, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi kita cuma diam aja. Duduk manis di gereja, duduk manis di rumah yang melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Tapi kita do nothing. Kita nggak melakukan apa-apa. Saya percaya kita ada yang seperti ini ya. Amin, saudara. Mulai saat ini kita mau melihat, kita mengimani. Pertama kita mengimani bahwa kita ada bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Siapapun kita, berapa lama pun saudara dalam gereja, seberapapun lamanya kita belajar firman Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mungkin di lingkungan saudara, di rumah saudara, tempat kerja kita, di sekolah kita, di universitas kita, dimanapun kita berada, di komunitas kita. Sekali lagi, enggak mudah saudara. Hari-hari kita seringkali menjadi batu sandungan. Ya, jangan sampai terjadi. Kita berdoa bahwa kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Ya. Dimulai dari kita satu dengan yang lain. Amin, saudara. Dimulai dari kita di dalam jemaat ini. Ya. Di surga kita akan terus bersekutu, tetapi di sini kita melatih satu dengan yang lain, menajamkan satu dengan yang lain. Amin. Ya, tetap semangat saudara. Kalau terjadi gesekan, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Saya percaya bahwa tadi kita katakan bahwa gereja adalah rencana Tuhan bagi dunia ini. Namun kita lihat mungkin keadaan saat ini nggak seperti yang kita inginkan ya. Kita bisa bilang banyak saat ini kita mungkin kita ngikutin ibadah secara online ya. Kita bisa melihat ibadah orang lain di sini satu hari kita bisa ikutin jemaat ini. Kita menjadi generasi YouTube, jadi jemaat YouTube saudara. Bukan saya nggak lakukan, saya lakukan juga. Karena itu ada kehausan dalam diri kita untuk mencari firman Tuhan. Amin. Nggak salah, tetapi tetap ingat bahwa di sinilah kita bertumbuh sebagai saudara, sebagai keluarga. Ya, bukan jemaat yang lain, tetapi di sinilah rumah kita, di sinilah rumah Tuhan kita, di sinilah kita bersaudara satu dengan yang lain. Ya. Oke, kita nggak bisa seorang diri, saudara. Ya, tetap saya mau seperti tadi saya katakan, saya, Wayne, Vincent, ya, bahkan istri saya, Jason, kita semua membutuhkan satu dengan yang lain.
Bahkan saudara, saya ingat bahkan dalam kejadian di Taman Eden, saudara, keadaan yang begitu sempurna sekalipun Tuhan katakan pada Adam, tidak baik manusia seorang diri. Ya, nggak baik. Itu Taman Eden loh, pada saat Adam Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Keadaan yang begitu perfect, sempurna, luar biasa indahnya hubungan Adam dengan Tuhan. Tapi tetap Tuhan menginginkan ada pendamping. Tetap Tuhan menginginkan ada manusia lain untuk membantu Adam. Tuhan katakan, beranak ciptalah, penuhilah bumi. Jadi betapa pentingnya hubungan ini, saudara. Dan hubungan ini bisa dilakukan hanya di dalam gereja, dimulai dari gereja, dimulai dari keluarga Allah. Amin. Ya, minggu lalu kita belajar tentang 5 tiang bangunan di dalam persekutuan. Bu Linda bagikan nomor 1 dan 2, dan saya ke poin ketiga. 4 dan 5 itu nanti minggu-minggu depan, saudara. Mungkin Pak Billy, ya, bagian. Ya, kita mengulang 5 tiang bangunan dari persekutuan. Pertama, otentisitas. Minggu lalu kita belajar tentang otentisitas, ya, keterbukaan, otentik. Setiap daripada kita harus menjadi orang yang otentik, yang terbuka. Kita nggak berpura-pura, kita nggak menjadi orang-orang yang hipokrit, menjadi orang yang munafik, tapi kita apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya, otentisitas. Otentisitas. Setiap orang memiliki otentisitas yang berbeda. Kedua, sikap menghargai, courtesy. Kita menghargai satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Kalau nggak ada saling menghargai, repot. Ya, setiap orang paling sodok-sodokan, setiap orang saling menjelekan, nggak menghargai. Tapi di dalam salah satu tiang dalam persekutuan di dalam gereja Allah adalah tadi saling menghargai, courtesy. Kita menghargai satu dengan lain. Apapun pendapat orang yang berbeda dengan kita tidak menghargai dia. Ya, di situ kita akan menjaga persekutuan kita. Jangan di blow up, dikomporin, but keep it. Kita menjadi sekali lagi brother and sister keeper. Amin. Jangan di blow up menjadi melebar kemana-mana. Bablas, repot, saudara. Dan ini banyak terjadi. Ya. Yang ketiga, ya, mutualitas. Mutualitas. Kalau kita dulu belajar simbiosis mutualisme, saling bergantung satu dengan yang lain, saling memberi, saling memberi. Pengkhotbah 4 ayat 10 mengatakan begini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wah, ini bukan bahasa Inggris. Why? Bukan sebenarnya. Why? Kalau saya baca kemarin di dalam terjemahan lain atau mungkin di buku lain, wah, ini bisa dikatakan celakalah. Sesuatu yang tidak baik. Jadi kita bisa katakan, tetapi celakalah orang yang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Saling memberi. Semua bekerja sama, membangun satu dengan yang lain, saling memberi. 3 jenis tindakan saling memberi. Pertama, saling mendorong, mendukung, itu mensupport. Ya. Kita saling mendukung, saling mensupport. Apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara di tempat ini, apa yang menjadi kebutuhan mungkin bagi orang-orang yang ada di luar gereja ini, kita dukung, kita support mereka. Terutama kalau saudara-saudara seiman, ya saudara, ya. Firman Tuhan katakan bahwa dahulukan saudara seiman. Kita dukung, kita mensupport. Ya. Kemudian saling menghormati, kurang lebih sama seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati, saudara. Saudara, saya belajar di tempat ini tentang menghormati. Ya. Saya menghormati otoritas, entah itu otoritas rohani saya, entah itu otoritas di dalam keluarga saya, entah itu otoritas di dalam tempat pekerjaan saya. Kita harus submit, memberikan penghormatan kita kepada mereka. Nanti saya
saya katakan, brother and sister keeper. Ya. Pada saat ada seorang yang mungkin mengalami sesuatu yang gak enak, mungkin ya, mereka sedang mungkin menghadapi masalah, mereka mungkin sedang mengalami mau saat-saat yang sulit, entah secara finance, entah secara kekeluargaan, apapun itu saudara, kita menjaganya. Entah mereka mungkin sedang mengalami kelesuhan secara rohani, mereka mungkin sedang mengalami kecewaan, ya, kita saling menjaga, kita saling menjaga satu dan yang lain sebagai brother and sister keeper. Ya, amin saudara. Ya, nomor 4 dan 5 itu bagiannya mungkin papil nanti. Ya, kita belajar satu demi satu saudara. Ya, kita belajar dalam satu persatu nanti. Oke, saat ini izinkan saya mau memberikan pengalaman saya saudara. Ya, saya mau memberikan pengalaman saya secara cepat. Saya akan pengalaman saya di dalam jemaat. Amin. Ya, ada beberapa dari saudara-saudara sini mungkin yang tahu kehadiran saya di jemaat ini. Tanggal 13 Desember 1998 itu pertama kali saya hadir masuk di jemaat ini sebagai pengunjung, belum sebagai jemaat. Ya, saya diundang sama adiknya Nita. Saya datang sendiri. Ya. Waktu itu di Hotel Salam, 13 Desember 1998. Saya masuk pertama kalinya dalam jemaat. Saya ingat pada saat itu, saya naik ke atas, ya, ruang kita ada di atas. Dari sebelum saya masuk, saya telat saudara, ngaku saya telat datangnya, tapi nggak telat banget. Saat saya masuk itu udah present worship, ya, waktu itu kayaknya baru mulai. Saat saya buka pintu, hanya satu yang ada dalam hati saya, the first impression, this is it. Ini dia. Saya nggak mengada-ngada. Saya katakan ini dia. Ini dia. This is it. Ini yang saya cari selama ini. Saya pernah cerita kepada beberapa saudara waktu kita retret beberapa tahun yang lalu. Ada momen di mana saya sedikit linglung, saudara, mengenai tujuan saya apa gitu, ya. Pada saat pulang kerja, saya sengaja turun dari angkot, saya menuju ke stasiun, saya jalan. Saya hanya bisa merenungin, kenapa ya hidup ini membosankan buat saya. Pekerjaan saya membosankan. Tiap hari pagi-pagi bangun, naik kereta, pulang sore berdesakan, pulang lagi. Seperti itu terjadi terus menerus saudara. Sampai ada satu titik, capek rasanya, ya. Sampai ada satu saat ada teman saya, teman satu kereta, teman seperjuangan, ngajakin lah namanya retret camp. Pada waktu itu dia camp itu diadakan oleh Bank Modern. Kita ada waktu itu, ya. Saya menikmati retret itu. Tapi sepulang itu nggak ada satupun di antara mereka yang mengajak saya beribadah. Ya. 3 hari 2 malam kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pada pulangnya nggak ada satupun yang mengajak saya ke gereja. Padahal saya juga di Jakarta saat itu, nggak ada satupun. Akhirnya teman saya ini punya teman yang dikenalin, dikenalin lah. Yuk ke gereja gue dah. Namanya apa? Serem amat, gereja apa? Ini bukan organisasi kelarang, ya. Gereja apa? Nama kita dulu
tahu teman-teman saya nanti di gereja seperti apa, saya nggak tahu pengajarannya seperti apa. No. Saya cuma tahu, saya hanya merasakan Yesus. Ini tempat saya. Kedepannya gimana? Saya nggak tahu. Tapi first impression itu penting sekali buat saya. Itu yang menguatkan saya. Ya, itu yang menguatkan saya, saudara. Ya, akhirnya ya saat itu saya ingat Pak Wawan lagi di Amerika. Jadi saat itu yang intas itu Bulinda. Sampaikan saya ikut DDYT pun masih Bulinda. Kemudian singkat cerita tanggal 11 April momen bersejarah dalam hidup saya dibaptis. Setelah lulus, dinyatakan lulus, ada piagam lulus DDYT, dibaptis menjadi anggota jemaat. Saya ingat pada hari ini. Oh iya, sebelum itu saya ingat saudara, yang Bu Linda sering bilang, saya ini untuk menjangkau saya ini mahal katanya. Ya, saya ingat setelah 13 Desember itu saya dapat undangan 25 Desember Natal. Katanya ya, datang malam-malam pada saat itu. Dan disitulah akhirnya saya didoa, saya menerima Tuhan, saya bertobat 25 Desember 1998. Saya bertobat, saya menerima Tuhan. Tapi how to deal with it, itu yang menjadi urusan saya dengan Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur di dalam jemaat saya dilatih, digembleng sedemikian rupa, sehingga saya melihat itu dari kacamata yang berbeda, saudara. Oh ya, satu lagi saudara, di jemaat ini, ya, disinilah saya bertumbuh. Ya, saya selain DDYT, kemudian ada banyak seminar, diajak Pak Wawan, kemudian ada pelatihan saya ikut. Ya itulah saya bertumbuh dalam perjalanan Tuhan. Ya. Saya sampai ya tadi saya bilang kecewa ya, kebaikan iya ada. Tetapi tadi seperti saya bilang, saya lebih menyentuh dia. Ya, biar ceritanya kayak developkan, biarlah waktu yang memulihkan. Tapi enggak, saudara, tetap ada. Ya. Nah, namun saya mengucap syukur melalui pelatihan itu, melalui hubungan saya dengan Pak Wawan, dengan teman-teman, saya semakin dikuatkan. Saya bisa mengampun, saya bisa memaafkan. Karena saya juga nggak sempurna, saudara. Siapa di sini yang sempurna? Pemimpin kita nggak sempurna. Pak Wawan nggak sempurna, Pelinda nggak sempurna, tim pengembara nggak sempurna, saya, saudara semua nggak sempurna tempat ini. Pada saat gereja sempurna, itu yang menghalangi saya untuk masuk. Ya, saudara sepakat ya? Kalau ada gereja sempurna, kesempurnaan itu yang akan membuat kita nggak bisa masuk. Nggak ada, saudara. Lewat lagi deh. Ya. Kalau ada gereja yang sempurna, itu yang membuat kita nggak bisa masuk. Kalau ada gereja yang sempurna, gereja itu menjadi tidak sempurna pada kita. Itu yang saya dengar kawan katakan. Ya, itu lagi ngekep the perfect church. Ada nggak gereja yang sempurna? Nggak ada. Masing-masing dari kita mungkin membawa luka hati, luka batin. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Sekali lagi, kesempurnaan gereja justru itu akan menghalangi kita untuk masuk. Ya, saya belajar pada saat saya mengalami kecewa, terutama kepada pemimpin saya, entah itu pemimpin gembala maupun kelompok sel. By the way, saudara, tiga gembala sel saya ngilang. 3 gembala sel saya ngilang, nggak ada di rumah. Saya masuk satu kelompok sel, wah, gembala sel. Saya ikut satu sel yang lain,
yang selalu menguatkan saya dari dulu. Ya, pada saat saya mengalami kekecewaan, oke, ini mungkin sedikit melenceng sedikit saudara, tapi saya percaya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya belajar dari Samuel, kita tahu dia adalah nabi yang luar biasa. Samuel, dia dibesarkan pada saat itu di Bait Allah. Saat itu imam yang bertanggung jawab itu adalah Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Saudara kalau baca itu di 1 Samuel, bagaimana bejatnya anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka memakan sendiri korban-korban bakaran yang seharusnya itu diperuntukkan pada Allah. Mereka melakukan zina dengan perempuan-perempuan yang juga melayani di rumah Tuhan. Betapa bejatnya Hofni Pinehas. Dan Imam Eli saat itu, dia sebagai bapak, sebagai imam pun dia nggak bisa bersikap tegas kepada anak-anaknya, sehingga Tuhan mengatakan bahwa dia akan memusnahkan keluarga itu. Ya. Tetapi kita lihat Samuel, dia berada di lingkungan yang nggak kondusif. Dia berada di lingkungan yang saudara tahu keadaannya nggak baik secara roh. Tetapi akhirnya di firman berkata bahwa dia bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin disukai oleh orang, sehingga bangsa Israel tahu bahwa dia adalah nabi bagi bangsa. Itu saudara, bagaimana Samuel di tempat yang nggak kondusif, di mana pemimpin itu bertindak sesukanya, bertindak bejat, tetapi Samuel tetap masih bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Samuel masih bisa menjadi pemimpin, menjadi nabi itu. Bagaimana dengan kita? Apakah saya juga akan membiarkan keadaan mempengaruhi saya, sehingga saya jauh dari panggilan Tuhan, sehingga saya jauh dari Tuhan? Kedua, yang saya belajar melalui murid-murid Tuhan Yesus, yang tadi perjanjian lama adalah perjanjian baru. Kita tahu Tuhan Yesus ada secara kepemimpinan itu adalah teladan. Gak ada duanya di muka bumi. Kita harus akui itu. Tetapi sempurnanya Tuhan Yesus, tetap ada murid yang berkhianat. Ya, Yudas. Sesempurnanya Tuhan Yesus sedemikian rupa, tetap ada yang berkhianat. Dari dua cerita itu saya belajar, saudara. Ya, secara ideal memang pemimpin, berkat itu turun dari pemimpin kepada bawah. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita lah yang harus membangun diri kita. Itu yang saya lakukan. Saya nggak bisa hanya mengandalkan pemimpin saya untuk saya terus bertumbuh. Tidak bisa. Tetapi ada satu saat di mana saya harus membangun roh saya, dan demikian tubuh, jiwa, dan roh saya, untuk saya mencari wajah Tuhan. Jangan membiarkan keadaan membuat saudara keluar dari panggilan saudara. Jangan membiarkan keadaan saudara, entah itu keluarga saudara, entah itu gereja saudara, membuat saudara tidak menerima berkat Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya mau sharing ini kepada saudara. Ini sebetulnya sudah lama sekali saya ingin menyatakan ini, saudara. Dan ini momen yang tepat. Saya belajar dari pada saat mengalami seharusnya saudara ingat Samuel, saudara ingat pada Tuhan Yesus. Samuel, saya sekali dikatakan di dalam keadaan kepemimpinan yang sangat amat buruk pada saat itu, dia bisa tampil menjadi seorang nabi. Suatu hal yang mustahil, saudara. Kedua, sehebat-hebatnya, saya nggak bilang berarti Tuhan Yesus ada minus, enggak. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang
rohnya berbeda, saudara, sehingga dia bisa berkhianat. Ya. Kita belajar semua dari sini. Sekali lagi, pada saat mengalami hal-hal seperti ingat Samuel, ingat Yudas. Amin, saudara-saudara. Ya, diberkati. Terakhir sebagai penutup. Oke, saya akan cepat saja. Saya belajar dari Ruth. Ya, Ruth. Saat itu ada seorang pria bernama saat itu sebelum Ruth ada seorang lelaki bernama Elimelech. Mungkin bisa dibuka di Ruth. Elimelech. Ya, Elimelech. Saudara tahu arti Elimelech? Elimelech artinya adalah Elimelech itu artinya adalah Tuhan sebagai raja. Dia tinggal di Bethlehem. Bethlehem kita tahu bahwa itu adalah rumah roti dan pujian. Tetapi pada saat itu terjadi kekeringan, kelaparan, sehingga Elimelech dan istrinya Naomi dia pindah ke Moab. Moab itu secara artinya adalah tanah yang terkutuk. Sebab bangsa Moab itu berasal dari hasil hubungan hasil hubungan yang hasil perzinahan Lot dengan putri pertamanya, namanya Moab. Elimelech sebagai raja yang bilang namanya bahwa Tuhan sebagai raja, ya, secara rohani dia pada saat melihat sedang terjadi kesulitan di tempat dia berada, dia pindah ke Moab. Tetapi saudara tahu, Elimelech sendiri akhirnya dia mati. Anaknya, siapa namanya? Kilion, Mahlon dan Kilion. Mahlon itu artinya pesakitan. Kilion artinya sia-sia. Dia menikah dengan wanita dari Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Kemudian dua anaknya itu juga mati. Jadi tinggallah 3 wanita, Naomi, Orpa dan Ruth. Akhirnya Orpa memutuskan dia mau kembali ke Bethlehem, ke tempat di mana dia berasal, tempat rumah roti, tempat puji-pujian. Moab itu adalah tanah tertentu. Dia kembali, dan Ruth memutuskan untuk kembali. Ini yang akan seringkali terjadi, saudara. Ya, keadaan ini sering terjadi. Mungkin kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita kadang-kadang menghadapi suatu masalah. Kita melihat ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Kita meninggalkan rumah roti, kita meninggalkan rumah pujian, kita mencari sesuatu yang lebih baik di sana. Ya, tetapi pada akhirnya kita harus memutuskan bahwa kita harus kembali ke rumah Tuhan, kepada ke rumah roti dan pujian itu, yaitu awal lagi dan punya seperti itu, saudara. Ya, saya percaya bahwa kita semua saat ini kita mau berada dalam satu keluarga, dan sebagai keluarga ilahi satu dengan yang lain, saling berhubungan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Jangan menghalangi pekerjaan Allah hanya karena kita ada gesekan segala sesuatunya. Ya, tetapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berperkara dalam setiap kita. Tuhan sedang mengajarkan kita satu dan yang lain. Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan sedang membuat kita menjadi satu kemuliaan yang lain. Tuhan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menginginkan kita menjadi berhasil, bukan menjadi orang-orang yang gagal. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat, terang, menjadi garam. Amin, saudara. Nah, mari kita berdoa. Bapak
kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk keluarga yang luar biasa yang Tuhan pada dalam iman kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk saudara-saudara rohani kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna. Kami masih belajar. Bila kami boleh belajar bersama-sama di tempat ini Tuhan, saling membangun satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mensupport, saling menjaga sebagai brother and sister keeper Tuhan. Kami boleh saling menjaga hati kami Tuhan satu dengan yang lain. Bila kami juga boleh menjaga hati kami Tuhan masing-masing Tuhan, untuk kami boleh terbuka untuk firman Engkau, terbuka untuk Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi Tuhan. Bila kami boleh senantiasa menjaga hati kami Tuhan, karena firman Engkau berkata di situ terpancar kehidupan Tuhan. Biar kami boleh menjaga hati kami Tuhan untuk satu dengan yang lain juga Tuhan. Tuhan, kami tidak membiarkan keadaan, gesekan atau apapun yang membuat kami keluar dari panggilan Engkau Tuhan. Kami tidak membiarkan gesekan itu Tuhan menghalangi hubungan kami satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, hubungan kami satu dengan yang lain, gereja Tuhan, persekutuan Tuhan di dalam rencana, bagian daripada rencana Engkau Tuhan bagi setiap umat manusia ini Tuhan. Kami mau masuk di dalam rancangan Engkau, kami mau masuk dalam rencana Engkau Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, bukan kami mau lari dari panggilan Engkau Tuhan. Bila rencana Engkau Tuhan, bila kerajaan Allah turun di atas muka bumi ini Tuhan. Oleh karena ada gereja-gereja yang mau berdiri bersama-sama Tuhan, dan untuk membangun keluarga rohani yang kuat Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi orang dari manapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan roh kesatuan Tuhan ada di tengah kami Tuhan, seperti minyak yang turun dari kepala Harun Tuhan. Dan karena di situ Tuhan akan melimpahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya Tuhan. Di mana satu dua orang berkumpul di situ Tuhan berbicara, di mana ada kesatuan di situ berkat Tuhan dicurahkan Tuhan. Itu yang kami mau melihat di tempat ini Tuhan, di jemaat Tuhan, bukan di gereja-gereja lain Tuhan, oleh keluarga-keluarga Allah lainnya Tuhan. Biar itu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar sehingga benar Tuhan sebagai turut biar kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini Tuhan, oleh gereja Tuhan, bukan oleh yang lain, bukan oleh kami pribadi-pribadi, tetapi sebagai satu keluarga Allah, satu kesatuan Tuhan. Biar nama Tuhan dipujikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk keluarga yang luar biasa. Kami boleh menjaga satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencana untuk jemaat ini, untuk gereja Tuhan adalah luar biasa. Tuhan, Kau memiliki rencana yang luar biasa untuk gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di atas batu karang ini jemaat Tuhan akan didirikan, bahwa kalau mau akan menguasainya. Tuhan, gereja, keluarga Allah, persekutuan begitu penting di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami boleh menjaganya Tuhan dengan seksama Tuhan, dengan hati Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau melihat ada curahan berkat Engkau Tuhan terus turun atas jemaat Engkau Tuhan, dimanapun baik tempat ini ataupun gereja-gereja lain Tuhan. Kami mau melihat ada kesatuan umat Tuhan boleh terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh dipulihkan satu dengan yang lain Tuhan. Segala kepahitan, segala kekecewaan Tuhan kami mau tanggalkan Tuhan. Kami mau berlari-lari ke hati hadapan kami untuk mendapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami mau berlari-lari Tuhan, kami mengejar panggilan Engkau Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar setiap daripada kami semua boleh bangkit Tuhan. Roh kami boleh tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi letih lesu Tuhan, tapi kami boleh berlari-lari Tuhan. Kami boleh menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi Tuhan. Kami bukan mau menjadi orang yang hanya diam saja di tempat kami Tuhan, menjadi stagnan, status quo Tuhan. Tapi kami boleh menjadi orang-orang yang dinamis Tuhan, orang-orang yang mau keluar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pulihkan tempat, pulihkan setiap daripada kami pribadi tempat ini Tuhan. Pulihkan jemaat Tuhan, pulihkan Tuhan sehingga kami dilayani di hadapan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang dinaikkan boleh menjadi tumpah yang hakiki di hadapan Engkau Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan itu boleh tertanam dalam hati setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pulihkan Tuhan, pulihkan jemaat Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun pelayanan kami, apapun
kondisi kami pada saat ini Tuhan. Biar pemulihan terjadi Tuhan. Setiap orang yang sakit disembuhkan, baik sakit secara rohani ataupun sakit secara finansial Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi berlipat gandakan Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan, dimulai dari kami Tuhan. Biar kami boleh membangun mesbah kami Tuhan dengan begitu luar biasa. Bila Tuhan sendiri berperkara dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak membiarkan orang-orang lain Tuhan yang menggiring kami dengan opini-opini apapun Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran sesat Tuhan. Biar kami kembali pada firman Tuhan sebagai atau firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh belajar. Kami boleh membangun satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar yang indah Tuhan, kami boleh berada di dalam hadirat kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan setiap diri kami Tuhan. Jika kami boleh memenuhi panggilan kami Tuhan. Kami pulihkan setiap diri kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam panggilan kami Tuhan. Kami tidak melenceng, kami tidak berbalik ke kanan atau ke kiri Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam track yang Tuhan telah taruh dalam setiap kami pribadi Tuhan. Biar kami tidak melihat orang-orang yang mungkin memberikan hal-hal yang tidak baik pada kami Tuhan. Biar kami memiliki konviksi Tuhan, keyakinan bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami, Tuhanlah yang memegang kendali dan kontrol atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan satu persatu di antara kami semua Tuhan. Kami biar Tuhan berbicara kepada kami pribadi, selepas pulang dari tempat ini juga Tuhan. Biar Tuhan terus berbicara, Roh Kudus terus menjamah kami semua Tuhan, dimanapun kami berada pada saat kami kembali nanti Tuhan. Biar terus Roh Kudus bekerja Tuhan. Biar urapan Kau terus melawat setiap daripada kami Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput daripada Engkau Tuhan. Biar kami semua boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hubungan kami, menikmati persaudaraan kami, menikmati persekutuan kami Tuhan, lebih indah daripada sebelumnya Tuhan. Dan kami boleh melihat berkat-berkat Kau dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dan karena Tuhan pada saat kami ada kesatuan Tuhan, di situ Tuhan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Bukan hanya berkat keuangan Tuhan, tapi banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan Tuhan. Hal-hal yang belum pernah kami lihat, hal-hal yang belum pernah kami bayangkan, hal-hal yang belum pernah kami dengar Tuhan. Itu boleh terjadi dalam ciptaan Tuhan. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau Tuhan, biar Tuhan yang berperkara dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kami Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, biar Tuhan yang memulihkannya Tuhan. Biar Tuhan yang mengangkat kami Tuhan. Pada saat kami terjatuh Tuhan, Kau melihat ya Tuhan. Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau mendengar ya Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam Tuhan untuk mendengar doa-doa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mengangkat setiap daripada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap orang, setiap jemaat Tuhan yang diberkati, yang berada di dalam keluarga Allah, yang mengasihi keluarga, kita semua mengatakan amin. Selamat pagi saudara. Shalom. Ada salam dari Pastor Linda Hartawan untuk semua kita di tempat ini. Saat ini beliau sedang ada kegiatan di Kota Malang, saudara. Mari kita sama-sama doakan sama-sama supaya seluruh Tuhan menyertai seluruh kegiatan Pastor Linda Hartawan sampai sore hari nanti. Amin. Masih semangat saudara? Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik. Untuk yang belum terima amplop, saudara bisa mengangkat tangan biar Kasih bisa membantu. Saudara bisa tuliskan di dalam amplop itu untuk persembahan, perpuluhan atau apa yang saudara mau berikan untuk kerajaan surga. Amin.
Bapak terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh disiapkan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kami boleh menabur benih kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan, kami tahu berdasar daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau siapkan untuk kami Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, untuk pekerjaan kami. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan. Biasa kami memberi Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Kami saudara nanti saudara bisa taruh amplop saudara di belakang saat saudara nanti akan pulang. Kami sediakan kotak di belakang atau saudara bisa mentransfer di nomor rekening yang kami sediakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk hari ini luar biasa sekali firman Tuhan diberikan saudara. Kita sama-sama berterima kasih. Kita percaya bahwa yang firman yang diberikan tidak akan sia-sia saudara. Amin. Amin. Kita akan lihat pengumuman pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Alvin tanggal 21 Maret. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Ada sedikit info tambahan saudara. Di belakang sana kami sediakan kotak permohonan doa. Saudara katakan kita adalah keluarga. Amin. Kita sama-sama saling mensupport untuk saudara yang mempunyai beban dan ingin didoakan. Saudara bisa isi di belakang dan taruh di dalam kotak tersebut. Ya, saudara boleh tulis nama atau saudara boleh tidak usah tulis nama. Ya. Nanti ada tim berdoa di tempat ini akan berdoa untuk saudara. Amin saudara. Amin. Mari kita berdiri saudara, kita akan sambut ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh ada dan ada dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami datang pada pagi hari ini Tuhan, dan kami pulang nanti Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Ada firman Tuhan yang Engkau taruh dalam hati kami Tuhan, dan yang akan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan selama seminggu ke depan Tuhan. Biarlah sukacita kami Tuhan, kebaikan Engkau terus ada dalam kehidupan kami Bapa. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Berikanlah pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Selamat bersekutu.